Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Haleluya, shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Di sesi kedua ini kita bicara bukan strong foundation, tapi kita bicara tentang komunikasi, saudara ya. Karena ternyata memang salah satu yang mengikat keluarga adalah bagaimana membangun komunikasi dengan baik. Saya percaya tidak mudah juga, walaupun ada seorang tokoh yang hebat, ada ikut kelas public speaking, tapi kadang-kadang untuk berkomunikasi dengan orang terdekat kita nggak mudah juga ternyata. Apalagi dengan keluarga-keluarga yang muda, anaknya generasi alpha atau juga generasi Z, saudara ya. Itu juga jadi persoalan bagaimana cara berkomunikasi. Nah hari ini mari kita akan berbicara komunikasi keluarga kita di era modern hari ini. Mari kita akan membaca Kolose pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu membaca ayat saya baca 14, Bapak Ibu 15, kita bergantian. Demikian firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bersama-sama 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pada dasarnya ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, walaupun kita ini manusia yang suka berbicara. Tapi ternyata berbicara dengan keluarga kita juga nggak mudah. Kita lebih menghormati orang yang tidak kenal dengan bahasa yang lebih baik daripada dengan keluarga kita kadang-kadang. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Masih hidup semuanya? Masih gini, kalau kita dengan orang yang baru kenal, kita ngomongnya hati-hati. Betul nggak? Bahasa kita bahasa sopan. Tapi kalau dengan keluarga kita, karena kita pernah tahu anak kita nakal sedikit, atau anak pernah lihat orang tuanya juga nakal sedikit begitu ya, bapak dengan ibu pernah saling nakal-nakalan begitu, akhirnya ngomongnya kadang-kadang tanpa rasa hormat. Nah kalau dalam bahasa orang Korea itu menarik saudara ya, waktu saya sedang kuliah di sana dalam mimpi saya tentunya Bapak Ibu, karena sering nonton Netflix itu persoalannya ya. Nah rupanya saya baru ngeh juga bahwa ternyata di Korea itu ada bahasa juga diatur saudara ya, bahasa sopan itu diatur, bahasa sehari itu diatur. Jadi mereka di sana itu diatur bahasanya berdasarkan dua hal, satu adalah usia, kedua posisi. Jadi misalnya nih, saya dengan Bang BP kan kelihatan tuaan dia, saudara ya. Kalau saya kan kelihatan muda, hanya rambut saja habis, tapi dia kelihatan lebih tua dari saya. Maka saya kalau ngomong sama dia harus menggunakan bahasa yang lebih halus, lebih sopan. Dia pakai ke saya bahasa yang sehari-hari atau bahasa ringan, bahasa pergaulan boleh. Tapi kalau misalnya ternyata bos saudara masih muda, bosnya umur 35, tapi Anda pekerjanya, walaupun ada umur 53, dia 35, tetap yang 53 ngomongnya bahasa sopan. Jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhannya kita nggak di Korea, itu persoalannya. Jadi nggak susah. Tapi kalau di Jawa, itu mirip orang Korea. Makanya kadang-kadang saya pikir orang Jawa itu mungkin keturunan Korea, saudara ya. Karena dari bahasanya sendiri juga ada artinya, saudara ya. Ngomong itu diatur gitu. Kalau ngomong sama orang yang lebih tua, G, boten, pripun, kabare. Kan kata saudara ya, kalau ketemu, weh, ya apa kabarmu? Nah itu biasanya teman sepermainan sekampung jamet, Jawa metal. Begitu biasa saudara ya. Bahasanya pasti lebih sederhana begitu. Bahasa sehari-hari begitu. Tapi rupanya di keluarga komunikasi penting. Kenapa rasa cinta di keluarga hilang? Karena pertama persoalannya adalah karena cara membangun komunikasinya bermasalah Bapak Ibu. Nah mari kita akan belajar, tentu saya juga tidak sempurna, tapi saya belajar untuk berkomunikasi dengan keluarga saya. Karena pelajaran-pelajaran hidup di rumah tangga, pelajaran hidup di studi saya, pelajaran hidup di dalam pelayanan, membuat akhirnya menyadari betul ya komunikasi kalau salah, maka artinya bisa salah. Sangat bermasalah. Nah bagaimana kita membangun komunikasi kita berdasarkan Kolose pasal 3, 14, 17 yang kita baca. Maka pertama komunikasi yang baik di rumah tangga harus berdasarkan kasih dan ada damai sejahtera. Nah ini
Susahnya komunikasi di sini, saudara ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kalau komunikasi tanpa kasih, yang ada nanti adalah intimidasi. Tanpa kasih. Anda udah kesel sama seorang anak atau anak saudara gitu ya. Ini anak bikin cengkel. Udah gitu dia nabrakin motor. Dia juga yang dikasih tahu suka susah. Dia juga suruh doa nggak mau. Lama-lama kita cengkel, kasih kita hilang. Kalau ngomong udah lagi nggak bahasanya sederhana. Betul nggak? Ngerti nggak kamu? Bahasa kita udah nggak lagi bahasa penuh kasih. Betul nggak? Karena kasih udah mulai hilang. Kasih harus menjadi dasar penguat untuk cara kita berkomunikasi. Biasanya ketika orang masih mengasihi tanpa bicara, komunikasi jalan. Sekali lagi, kalau orang di rumah itu ada kasih, tanpa banyak bicara, orang bisa mengerti. Nah, kelihatan dari suami istri. Makin lama menikah, cuman istri tahu. Artinya apa? Bikinin minum. Udah ngerti, saudara ya. Karena kenapa? Penuh dengan kasih. Makin deket, makin kenal, komunikasi gak banyak ngomong. Orang sudah ngerti. Tapi kalau tetap diam. Kenapa Pi? Kelilipan, susah saudara. Berapa banyak di antara kita makin lama dalam keluarga kita, komunikasi kita makin kaku. Bapak Ibu, waktu Anda pacaran dulu, ingat gak? Semua yang kita omongin menyenangkan. Betul gak? Apa enggak pernah pacaran dulu waktu menikah? Apa ada dijodohkan di sini? Dulu waktu pacaran entah kenapa 3-4 jam kita bisa berkomunikasi. Betul enggak? Saya ingat betul seorang anak kaum muda di tempat kami yang pacaran dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam sampai jam 4 pagi telepon. Dari mulai kaki tegak sampai kaki di atas. Dari mulai tiduran sampai berdiri sampai jalan macam-macam saudara ya. Semuanya diomongin. Dan mulai pendetanya botak diomongin saudara ya. Menyenangkan. Tikus di rumah lewat, menyenangkan, dibicarakan. Kecoa ada tiba-tiba ada kelelawar atau ada cicak-cicak di dinding sedang merayap. Tiba-tiba, seekor nyamuk, lucu. Begitu sudah menikah, cicak di dinding, itu artinya lu gak bersihin rumah. Ngerti gak ada cicak kayak begitu? Udah beda ceritanya. Karena kenapa? Kasih sudah mulai hilang. Sayang saudara ya. Mengapa rumah tangganya dibangun dengan cinta, tiba-tiba kurang? Karena cara komunikasi, gaya komunikasinya bermasalah. Hari ini kita diingatkan bahwa komunikasi dasarnya harus dengan kasih dulu. Nah kasihnya jelas harus kasih agape. Karena kalau kasih agape, kasih dengan pengampunan, kasih dengan penerimaan, kasih dengan memahami kekurangan setiap orang. Bukan menuntut harus perfecto numero uno. Bukan. Anak kita pun ada kekurangan. Betul enggak saudara ya? Cara komunikasi kita pun juga harus sadar anak kita ada kekurangan. Kemarin saya ikut retreat saudara ya. Waktu di retreat itu saya duduk di belakang. Oleh panitia suruh duduk belakang dulu, kalau pas khotbah suruh maju. Terus di bagian belakang kayak seperti ini ruangannya. Bagian agak-agak belakang misalnya kita ada sekian row, 3 row di belakang ada seorang anak kalau nyanyi gini liatin saya. Saya awalnya nggak cuek, sekali nyanyi kan Om Bebe tahu persis gaya saya nyanyi, saya nikmatin. Tapi sudah lama-lama dilihatin aneh sebenarnya. Oke, nggak apa-apa sebenarnya. Saya lama-lama bingung, ini anak kenapa ngeliatin. Saya angkat tangan, dia ikutan angkat tangan sebenarnya. Oke, saya 2 tangan, dia ikut 2 tangan. Iki anak sopo, kayak gitu saudara ya. Kayak gitu, lama-lama saya mulai ngerti, ternyata anak berkebutuhan khusus. Pertama kali ketemu anak ini tentu belas kasihan. Coba Anda hidup 10 tahun dengan dia. Bisa nggak? Ngerti maksud saya saudara? Kalau nggak kasih, orang tua nggak akan bisa tuh berkomunikasi dengan baik. Yang ada cuma rasa malu, bikin harga diri keluarga hancur, nggak pernah diajak keluarnya anak bikin malu. Tapi anak ini diizinkan ikut retreat, berarti bapak ibunya percaya diri. Anak saya luar biasa. Betul nggak? Kalau komunikasi tidak dihubungkan dengan kasih, suami istri akan bermasalah. Kita banyak salah mengerti.
Seorang suami karena marah, jengkel, akhirnya ya maaf saudara ya, kalau kita dulu waktu menikah pertama kali, Bapak Ibu ingatlah begitu menikah pertama kali tidur pasti ada pada depan. Bertemu muka ketemu muka. Setelah 15 tahun ketemu tembok semuanya saudara ya. Kan udah kesel, udah marah, belum diselesaikan masalahnya begitu kan. Suami ini kesel, marah. Dia nulis, tolong bangunin aku jam 5 pagi. Besok ada meeting penting, tolong dibangunin. Ditaruh di sebelah nakas, tiru istrinya supaya dia baca itu. Kebangun jam 8. Dia kaget, dia marah. Dia telepon, kamu kenapa gak bangunin aku? Aku tuh ada meeting penting jam 8, aku udah tulis di sebelah kamu, jam 5 supaya bangun. Kamu jangan marah dulu, lihat di sebelah kamu, aku udah tulis, bangun sudah jam 5. Kamu udah baca itu. Waduh saudara, kalau komunikasi model begini gimana rumah tangga lama-lama cerai kemudian. Anak dengan orang tua kita juga perlu berkomunikasi dengan baik. Zaman dahulu anak-anak kalau dipanggil, dimarahin, tunduk, ngerti. Kalau toh dia kesel, dia datang ke, kalau bahasa orang Jawa itu ke Pak D-nya. Atau ngobrol sama Pak L-nya supaya jadi penengah. Zaman sekarang enggak. Anak sekarang kalau kesel, Instagram. Udah betul enggak? Sampai seorang teman saya, anak nomor 2 ngomong, papi enggak ngerti perasaan Koko. Enggak tuh, emang Koko nunjukin, ada tuh, baca di Instagramnya. Dia pasti cerita tuh, lagi kesel, lagi marah, ngempet, semuanya. Kentut ditulis juga. Anak zaman sekarang beda saudara. Karena kita kesel juga. Apa-apa diupload, apa-apa diupload. Zaman kita dulu kalau bisa jangan diupload, kan begitu saudara ya. Kenapa bisa terjadi? Mungkin karena buntu komunikasinya, anak gak berani ngomong. Tiap kali ngomong sama orang tua, ketakutan. Satu kali waktu retreat mahasiswa, ada 3 kampus yang saya layani, kemudian saya menanyakan 3 pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Pertanyaan pertama, kalau kamu pergi jalan-jalan, lebih senang jalan sama orang tua apa sama teman kamu? Maka 90% mahasiswa menjawab, gak pernah jadi mahasiswa? Mahasiswa akan menjawab, teman. 90% menjawab, saya akan pergi sama teman. Kenapa? Enak kalau sama teman. Gimana menurut kamu? Bagus gak ini? Kalau sama papi, mami, mana yang kamu butuhkan? Mana yang kamu inginkan? Minggu lalu udah beli, masa beli lagi? Kalau teman, cakep, bagus, pakai aja. Yang penting kan out of the date kita itu bagus. Itu anak zaman sekarang, yang penting OOTD-nya bagus, saudara ya. Kalau orang tua kita banyak ngomel katanya. Terus berikutnya lagi, kalau kamu punya masalah berat dan butuh keputusan-keputusan penting, siapa yang kamu ajak bicara pertama kali? Teman atau orang tua? 90% menjawab teman. Karena kalau teman itu sifatnya suportif. Katakanlah Samuel putus cinta sama si Rina itu. Rina tiba-tiba meninggalkan dia. Samuel cerita sama anak-anak musik. Gue tinggal gebukin aja. Tendang, kurung, karungin anaknya. Itu teman-teman, support. Samuel datang ke rumah orang tuanya, cerita, mami, aku tuh sedih banget. Kenapa? Dia tuh ninggalin aku. Tuh kan mami udah bilang apa, dari awal mami sudah gak setuju. Kamu mengerti, mami itu udah mengerti banget bahwa anak itu gak cinta Tuhan. Kalau kamu dengan anak gak cinta Tuhan, maka kamu akan mendapatkan anak seperti itu, kamu terluka kan. Mami sudah berapa kali ngomong sama kamu, jangan sama dia. Bukan pembelaan, penganiayaan. Makanya gak mau ngomong. Kita mungkin juga salah orang tua. Saya punya anak generasi Alpha dan generasi Z. Yang banyak main gadget. Bapak Ibu yang lahir di bawah tahun 2090-an, kita lahir dengan kondisi teknologi gak canggih. Even hari itu tahun 90 sudah ada handphone, itu pun handphone model gede banget, lempar batu, jadi kayak bata. Itu pun sedikit orang yang punya. Jangankan itu, telepon rumah saja, nggak semua orang punya di Indonesia. Nah anak Anda lahir generasi Alpha, generasi Z, lahir sudah punya handphone. Teknologi makin canggih, gambar makin bagus. Betul kan? Dia bisa mendunia, borderless. Kita terbatas. Kita kalau diajak ngomong, mata ketemu mata. Kalau mereka diajak ngomong, mata ketemu
handphone. Betul nggak? Dan kita marah. Saya pun pernah ngomong sama teman saya, seorang psikolog remaja. Gimana saya ngomong sama anak saya? Tajak ngomong, kok adek lihat papi, taruh sebentar. Iya pi, iya pi, mulai gerak lagi jempolnya saudara ya. Lihat papi, iya pi. Woi, iya lihat pi. Kalau dulu kan kita betul-betul gak ada gadget soalnya kan. Dan kita marah. Padahal kita lupa budaya kita dengan mereka udah beda. Maka berkomunikasilah dulu dengan kasihi dulu. Nanti kalimatnya yang keluar bisa beda. Saya tanya sama teman saya, terus saya mesti ngomongnya gimana? Pastor, kalau you ngomong dengan bahasa verbal gak kedengeran. Apalagi kalau kamarnya dia udah di atas. Udah kamar di atas pakai headset. Main Counter Strike. Jedar dari bawah. Kau makan kau, makan. Dari bawah, kau turun kau, makan. Mamanya yang bilang. Gak dengar. Anak kamu itu loh. Bak, keluar. Buka pintu. Kamu dengar nggak? Ya nggak dengar. Orang di sini pak. Kan emosi kita jadi orang tua, betul nggak? Energi kita habis. Pastor, jangan dibikin capek. Lihat sih apa cara ngomongnya? Ngechat aja wes. Bikin grup keluarga chat, weh makan weh. Notis keluar, oh ya makan mati, turun. Bener lo gak emosi sekarang. Ya caranya beda memang. Lo betul gak? Emang caranya udah beda. Cuman kita yang terbiasa ngomong langsung gak nyaman. Tapi kalau kasih, memahami situasi. Turun barulah kita bicara. Tapi kalau kita udah emosi, udah marah, kasih mulai hilang. Pengertian kita hilang, kalimat kita jadi kasar. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, mari kita berkomunikasi dengan damai sejahtera. Bagaimana caranya? Profesor Mahrabian, Albert Mahrabian dari Harvard University membuat penelitian. Bahwa ternyata orang itu mampu berkomunikasi dengan baik harus melewati beberapa syarat. Satu, pilihlah kata yang tepat yang mendatangkan damai sejahtera. Teman saya seorang kepala sekolah di Makassar dan cukup kaget karena kenapa ini anak selalu ngomongnya kasar. Semua perbinatangan keluar di sekolah sampai kelasnya penuh dengan para binatang. Karena ikut sekolah semua dari badak, dari harimau, semua ikutan saudaranya di kelas duduk sama masing-masing gitu. Dan bingung kenapa anak ini begini, begitu. Ternyata selidik punya selidik, bapaknya itu tiap kali ngomong sama anak ini tidak pernah panggil namanya. Selalu panggil binatang. Nyet keluar. Cing keluar. Belum jing keluar. Saudara ya. Semua dipanggil. Jadi anaknya akhirnya tidak pernah menghormati orang lain kalau berkomunikasi. Selalu bikin orang emosi. Karena kenapa? Lu di rumah saya itu biasa. Anda ngerti maksud saya? Anak ini kasihan. Terus teman saya kasih pendidikan, pelajaran buat anak ini. Bapak Ibu kepada suami istri, anak dengan orang tua dengan anak, pilihlah kata yang tepat. Kata bodoh, bego, tolol, oon dengan kurang pintar, itu mereka satu kelas. Tapi pilihlah kurang pintar. Loh betul gak? Dasar kamu anak bego kamu, loh itu rasa bego, kaget. Tolol kamu atau kenapa kamu tuh gak pinter? Mesti pinter dong. Hampir sekelas itu antara bodoh dengan tolol. Tapi lebih enak kurang pinter. Loh betul gak? Kadang pilihan kata kita itu terbatas. Bukan gak bisa, kita gak mau karena udah emosi. Gak ada kasih, pilihan kita kata selalu salah. Profesor Mahrabian bilang, pilihlah kata yang tepat, itu mempengaruhi 7% komunikasi saudara dengan orang di sekitar saudara. Berikutnya lagi 18%, berarti 35, 18% itu dipengaruhi dengan nada yang tepat. Bapak Ibu sudah menikah sekian tahun, waktu dulu pacaran. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia,
rindukan dia, haleluya, puji Tuhan. Izinkanlah ada cinta di hatiku, asik, hanya padanya, rindu dia, bla 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 bla. Begitu ketemu, honey, gitu ya, my sunshine, aduh, lebah madu, semuanya semuanya. Begitu menikah, nadanya mulai berubah kadang-kadang kan. Terlambat makan, masakan telat, suami terlambat. Hani! Itu pintu rumah getar langsung. Gara-gara suaminya baru buka. Hani! Kamu terlambat kenapa? Nada itu penting. Mendatangkan damai sejahtera enggak? Saya dibesarkan oleh keluarga yang broken home. Sehingga enggak ngerti nada yang baik itu gimana. Tapi sejak bertobat saya belajar juga untuk ngomong sama anak saya. Kami memilih tidak boleh ada kata jahat muncul di rumah saya. Sekalipun lagi marah, usahakan supaya tidak ada kata jahat yang keluar. Kata buruk maksud saya. Papa nggak suka cara kamu gitu ya. Kamu lakukan yang salah. Kok enggak? Gobo olok itu hilang. Apalagi lu bawa golok itu hilang. Belajar tuh mikir sebenarnya. Kalau salah ya salahnya diomongin, bukan anaknya yang kemudian dipermasalahkan. Emang dari dulu tuh anak, waktu lu lahir gue tahu lu, wah itu salah. Itu kalimat udah salah bener. Anak juga kesel, tahu gitu, gue juga gak mau lahir sama papi. Hidup di tempat apa itu beautiful hope. Harapan indah. Kalau aku boleh milih, aku pengen tinggal di Madison Square Garden. Amerika. Gak bisa milih. 17% itu karena nada saudara. Maka belajarlah menyampaikan dengan nada yang baik. Sayang, kenapa sayang? Aduh, kasinan. Mati loh aku nanti. Ya. Sayang, lo mau bunuh gua ya? Bunuh gua ya? Istri bingung ngapain bunuh lu? Gua gak maksud bunuh lu. Kasinan, lu kan tahu gua darah tinggi. Ya kan lupa saudara ya. Harus dengan damai sejahtera. Amin. Sekali lagi saya gak ngomong kantormu. Karena waktu di rumahmu bahasamu benar. Di kantormu pasti benar. Lo percayalah karena yang kelihatan murni orang itu di rumah. Bukan di kantor. Bukan di gereja juga. Di gereja orang ngomong shalom pak. Di keluar sialan. Di gereja orang ngomong haleluya, di keluar halilintar yang diomongin. Karena rumah itu tempat gak ada kemunafikan di sana. Terlihat semuanya oleh anak sama keluarga suami istri kelihatan. Tapi percayalah kalau rumah tangga kita kokoh, berkat Tuhan turun. Gereja kita diberkati, Indonesia juga diberkati. Bukan karena pemimpinnya hebat, tapi karena rumah tangganya hebat memang. Nah gereja betul Indonesia sepakat supaya setiap rumah diberkati oleh Tuhan. Berkat itu pasti ada tiap hari, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru berkatnya, cuman ngerawat berkatnya masalah. Karena kenapa? Komunikasinya masalah. Bapak Ibu ayo pilih kata yang tepat, nadanya juga benar. Tapi 55%, 35% berarti kalau jadi 100 berapa itu ya? 65 ya. 65% menurut penelitian Albert Mahrabian adalah ekspresinya. Cara menyampaikannya. Seorang wanita tiba-tiba hampir gak bisa berdiri ketika seorang pria berlutut. Terus kasih cincin. Mau gak jualan teri sama saya? Wah, saudara ya. Padahal maunya, mau gak kamu merit sama saya saudara ya. Ngomongnya salah Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita. Saya enggak, memang kita orang Indonesia itu lemah saudara ya. Lemahnya itu menunjukkan ekspresi. Satu kali dosen Amerika saya ngomong begini, kalau biasanya nih orang Indonesia ditanya, suami istri suami kerja
10 hari di luar kota. Terus pulang flight bandara, istri jemput. Apa yang dilakukan istri atau suami itu? Maka kita jawab, ya suami paling, Mi. Terus jalan, ngasih tasnya atau ngasih tasnya ke supir terus jalan. Betul nggak? Orang bule kan enggak? Orang bule Saudara ya, ketemu, wah langsung peluk. Betul nggak? Kalau kita, wis tuwek, udah, gak usah begitu, gak usah aneh-aneh. Tapi itu perlu ekspresi. Dan saya belajar melakukan itu, saya keluarga yang broken home, gak pernah melakukan. Tapi sejak dosen saya bilang gitu, saya belajar. Ketemu istri, peluk, cium, ketemu anak, peluk, cium, belajar. Mungkin saya gak bisa ngomong saya mengasihi, paling gak ekspresi itu, dia tahu dia diterima. Amin. Kelihatannya mulai terganggu imannya semuanya, kelihatan sebenarnya. Sambil mikir, iya tuh dengerin tuh buat kamu. Bukan, itu buat kita semua. Amin. Loh, aminnya kayak kurang yakin, saudara ya. Amin. Yang tobat kita bareng-bareng di ruangan ini, saya juga termasuk yang tobat juga. Ya anak-anak muda, ayolah. Kalau engkau tanda mengasihi keluargamu, ekspresimu tunjukkan dong. Kalau engkau bangga dengan orang tuamu, mungkin orang tuamu bukan orang yang hebat, bukan pemilik perusahaan mewah, perusahaan yang besar, mungkin baru juga bangun usaha, punya toko kecil, tapi banggalah dengan orang tuamu. Dari mana? Ya ucapkan syukurlah. Peluklah orang tuamu, say thank you lah. Bilang dong, terima kasih ya. Loh itu kan ekspresi, betul gak? Berapa banyak akhirnya semakin jauh komunikasi di keluarga kita, cinta mulai hilang, berkat mulai hilang. Bukan berarti berkat Tuhan hilang, enggak. Kita yang menghilangkan berkatnya. Karena komunikasi kita bermasalah Bapak Ibu. Belum lagi tiap orang itu punya bahasa kasih yang berbeda. Karena ada 5 bahasa kasih. Bahasa kasih saya itu kata-kata sama tindakan, itu nomor 2. Bahasa istri saya itu pelayanan. Bahasa mertua saya juga pelayanan. Jadi mertua saya itu seneng kalau bisa melayani orang. Itu seneng banget gitu ya. Kalau ada acara-acara apa, misalkan istri diminta untuk ayo packing ini, packing itu, dia seneng pasti. Kan itu termasuk bahasa kasih terbesarnya. Kan semua orang punya 5 bahasa kasih, cuman yang dominasi yang mana, itu selalu akan begitu. Nah terus kemudian Bapak Ibu, mertua saya pokoknya kalau disuruh bikin apapun, pasti mau. Kalau toh nggak disuruh, dia pasti akan mau aktif terlibat begitu. Ini contoh sederhana. Di rumah saya ada ART yang sudah lama banget ikut, terus ada mami gitu ya. Terus saya bilang sama ART saya, tolongin dong bikin telur mata sapi begitu. Ini mertua saya dengar, langsung ngomong, Dre, mau apa Dre? Oh enggak usah mami. Oh enggak enak suruh mertua, masa disuruh-suruh enggak. Enggak usah mami, ini mbak aja mbak. Enggak apa, mami aja. Itu bahasa kasih dia. Dan kita gak bisa tolak. Karena itu bahasa kasihnya. Oh ya thank you ya Mi, makasih banget nih udah tolongin. Masak, cara berterima kasih apa? Makan. Loh betul nggak? Itu bahasa kasih pelayanan dia. Satu kali saya ke Jogja. Karena Mami itu kan seneng dengan seneng untuk melayani orang. Apalagi kalau ke Jogja, belanja, ke pasar, paling seneng tawar-menawar. Itu membuat semua urat darah keluar saudara ya. Karena terjadi pertempuran untuk harga saudara ya. Satu kali saya gitu betul tuh ya. Ya cowok belanja gimana sih kalau ditanya ini itu batik berapa tuh harganya batik 170 ya pria itu kan ada pride ya kalau kerendahan malu kita betul enggak ya dipikir gak punya duit itu laki-laki sudah ya 170 aduh lagi mikir berapa yang 150 terus dia untung lagi 40 berapa bingung sudah ya Mi sini Mi gitu ya kenapa Andre Mi aku gak ngerti Mami seneng banget yaudah apa yang mana itu Mi Mami bisa tawarin oh tenang aja tak tawarin Pira aku mbak? 170 Bu, mahal banget bisa nawar, bisa 25. Saya buru-buru mau lari saudara ya. Waduh Tuhan, semoga gak ada yang kenal sama saya saudara ya. Lu deg-degan 170, 25, wah egoku hancur langsung kan saudara ya. Harga diriku sebagai laki-laki lu pecah langsung kan saudara ya. Tapi aku gak bisa protes, itu Mami soalnya. Ya kan? Itu bahasa kasih dia nolongin orang. Tawar, 50.000, loh hebat saudara ya. Coba lihat aku, kalau kita pria, malu kita tawar di bawah 100, iya kan? Dipikir kere kita. Pria walaupun gak ada duit, gak mau kelihatan kere. Tapi bukan ibu, mertua saya,
Gimana gak nangis tuh para pedagang. Keuntungannya drop langsung ya. Cuma 10% marginnya langsung ya. Tadi harus dapat margin 100%, batal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda yang kita perlu tahu kadang-kadang. Ada keluarga kita yang suka dengan sentuhan, pengen anak-anak itu pengen dipeluk-peluklah anak-anak kamu. Ada anak-anak yang bahasa kasihnya itu kata-kata penguatan. Adek, thank you ya, kamu udah bangun pagi. Gak bikin apa-apa, kamu gak telat, thank you ya. Oh dia seneng. Karena kenapa? Bahasa kasihnya itu kalimat memang. Ada yang bahasa kasihnya itu hadiah. Kadang-kadang memberi hadiah bukan yang mahal juga. Tapi ketika kita beri, wah kamu hari ini sudah bagus ya, oke. Karena kamu sudah melakukan tugas dengan baik, yaudah yuk. Papi mau kasih kamu hadiah, kita nonton bareng yuk. Nonton apa? Drama Korea ya. Papi temenin kamu, yang apa sih? Dokter Cha, kita temenin nonton Dokter Cha ya. Memang jahat tuh suaminya memang, gak apa-apa nanti papi temenin ya. Walaupun seri ketiga mulainya, gak apa-apa. Tapi dia seneng. Bukan karena Dokter Cha, tapi karena ditemenin. Sebagai rasa hadiahnya. Bapak Ibu, ayolah. Pak susah Pak, enggak. Kalau enggak mau itu baru susah. Tapi di dalam Tuhan ada Roh Kudus yang menuntun. Ini bukan masalah Anda suku apa. Wah kayaknya gini pasti orang Jawa. Belum itu juga. Orang Batak keras pasti susah berubah. Enggak juga. Orang Batak lebih enak. Kalau enggak suka langsung ngomong. Orang Jawa ngeri. Boten. Kan gini kan. Enggak apa-apa. Asu. Lu kan ngeri. Lebih gak jelas ngomongnya. Saya ketemu sama orang Batak lebih enak. Lai, gak suka aku lihat cara kau lai. Jangan gitu loh jadi orang. Kita mesti gini, iya bro. Gak bisa, gak setuju, gak bisa. Tapi bisa tuh, kau tak cocok kalau ngomong gitu. Gak bisa, gak bisa. Enak ngomongnya, kalau orang Jawa gak bisa, gak bisa. Mati awak monggo. Oh no saudara ya. Lu ngeri saudara. Tapi kita harus belajar. Masalah mau atau tidak mau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sebagai keluarga percaya, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus berkomunikasi dengan hikmat Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah Bapak Ibu kadang-kadang kita ngomong itu keluar dari hati tanpa disaring. Itu bahaya. Itu mas saringan maksudnya itu hikmat. Hikmat itu dua cara. Satu, jadilah tua. Engkau semakin berhikmat. Semakin berhati-hati dengan hidup. Kalau dulu naik motor ala Pachinko, pasukan Cina Kota. Pepet dikit hajar orang, senggol bacok. Tambah tua, ya udahlah, yang penting nyampe. Tambah tua lagi, refleks kurang bagus, ganti naik mobil aja lah lebih aman. Lebih betul nggak? Makin menghargai hidup maksud saya. Tapi kalau saya belum tua Pak, terus nanti jadi macam enggak. Ada cara kedua, takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Kalau dalam dirimu gak ada takut akan Tuhan, pasti apa yang kita lakukan sembarangan. Termasuk cara kita berbicara, tanpa rasa hormat di dalamnya. Tanpa rasa menghargai satu dengan yang lain. Tanpa ada penerimaan yang baik di dalamnya. Karena kenapa? Tanpa rasa takut akan Tuhan. Kalau ada takut akan Tuhan, perkataan Kristus loh, perkataan mana Kristus? Maka Paulus sedang menunjuk pengajaran-pengajaran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, khususnya di kitab Injil. Tentang bagaimana menghormati orang lain, tentang bagaimana jangan kamu khawatir, tentang bagaimana kita mendidik dan mengajar orang lain. Jangan kamu khawatir, kita didik keluarga kita bisa masalah juga. Udahlah, gitu aja kamu gak ngerti, kan Alkitab ngomongnya udah keras. Bukan tambah khawatir, tambah deg-degan yang dengar. Bukan hilang khawatirnya, karena cara mengajarnya tanpa hikmat. Kita perlu menyaring perkataan kita dengan baik. Perlu hikmat Tuhan untuk berkomunikasi. Dalam teori komunikasi, kalau saudara mau menyampaikan sesuatu dengan baik, ada perlu 4 hal yang harus Anda sadari. 1 tadi, pilihan kata. 2, waktu bicaranya penting. Mesti dipilih juga. Seorang istri, anaknya lagi punya masalah, tetangga bikin masalah juga dengan dia gara-gara kotoran ayam itu masuk ke rumahnya, ditegur, tangganya marah. Istri pengen lapor sama suami. Suami begitu baru pulang dari kantor, buka pintu disambut, papi, lu mesti belain gue.
Suami kaget sudah. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ih, itu tetangga, lu tahu nggak? Tetangga kita itu ayamnya kasih gue tuh dibentak sama dia. Suami belum tenang, belum minum teh, belum teh wangi juga belum suasana emosinya tenang, lagi capek di jalan, habis berantem juga sama orang di jalan, di kantor target belum juga kecapek, diomongin sama bos, datang lagi. Anda ngerti maksud saya hasilnya? Bukan hasil yang terbaik. Maka perlu belajar waktu yang tepat. Anak-anak muda, waktu Anda juga mau minta sesuatu, pilihlah waktu yang tepat. Paling tepat adalah akhir bulan. Itu waktu yang tepat untuk mengatakan permintaan Anda, betul enggak? Kalau kau minta tanggal 15, kecuali bapakmu adalah pemilik gudang uang, enggak apa-apa. Karena 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan tetap kaya. Tapi kalau bapakmu sama kayak bapak saya, yang selalu menunggu akhir bulan, ngomonglah pada akhir bulan. Apa aja boleh. Ya, betul enggak? Ngerengek terus, minta terus, ngingetin terus, nah itu persoalan. Loh, itu kan perlu hikmat. Betul? Berkomunikasi itu perlu melihat waktu. Berikutnya lagi ternyata waktu berkomunikasi selain pilihan kata, memilih waktu, maka motivasinya mesti benar. Kalau motivasinya salah, hanya untuk keuntungan diri sendiri bukan untuk kebersamaan, biasanya melukai. Begitu ditolak, marah kemudian. Ketika marah, kecewa, kata-kata yang jahat mulai keluar lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita bercakap-cakap, bukan hanya terampil bercakap-cakap, ngerti cara bercakap-cakap, tapi perlu hikmat waktu ngomong sama keluarga kita. Ini kan anak kita gini tuh gara-gara kayak kamu tuh, lihat tuh keluarga kamu tuh, mirip tuh anak kita kayak keluarga kamu dulu. Tuh gimana pasangan kita gak marah? Gak ada hubungan ya antara orang tua gua, keluarga sama anak kita. Ini anak kita antara lu berdua sama gua, kering tinju aja sekalian. Ini ke antara kita, bukan karena bokap gua, bukan keluarga, bukan. Salah. Kalau gak pakai hikmat. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari berikanlah pujian, penghargaan ketika kita berkomunikasi. Ini yang paling jarang biasanya. Anda baca ayat tadi itu. Dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang yang lain sambil menyanyikan mazmur, pujian, kidung rohani. Memang kita nggak bilang pada istriku, aku mengasihi engkau istriku. Maka yang terjadi adalah paduan suara, saudara ya. Kelompok vokal baru muncul di rumah kita. Bukan itu maksud saya, saudara. Tapi intinya ada nggak pujian. Dulu sebelum mengenal pasangan kita banyak pujian keluar. Begitu punya anak, istri berubah, suami berubah secara fisik, secara kondisi. Masih ada pujian enggak? Berapa banyak di antara kita jarang memuji keluarga kita? Kita lebih memuji orang lain. Nanti itu ada itunya ya, ada promonya nanti bagus tuh, bagus. Kemarin saya melayani di ibadah remaja, ada 200 anak remaja yang saya pulang dari Puncak tadi pagi, terus ke Max One, ke sini, nah, sampai seharian di sini. Belum pulang ke rumah, tapi beberapa anak remaja itu cerita. Bagaimana apa yang dilakukan orang tuanya nggak pernah bilang thank you ya, kamu udah belajar, kamu udah tanggung jawab. Percuma pastor, aku udah berubah, aku tuh lagi belajar berubah, bangun tidur terus kemudian ngelipet selimut. Memang karena masih belajar lipetannya nggak serapi mbaknya atau ART biasanya. Cuman gini aja bangga. Ya udahlah ngapain sekali itu saya bersihin lagi kamar saya. Orang nggak pernah dihargai kok. Masih hidup semuanya. Kok kelihatannya dalam ketakutan sih saudara ya, haleluya. Jangan-jangan memang di rumah kita lagi ada masalah nih. Bagus kalau Anda tersinggung, berarti Anda masih manusia yang benar. Yang bisa diubahkan. Amin. Lo kalau nggak tersinggung kan bahaya. Bukan saya itu, bukan rumah saya. Nggak tahu dia rumahnya berantakan. Bapak Ibu ayo kita belajar. Saya pun pernah punya masalah dengan anak saya waktu berkomunikasi. Kesel, marah. Karena ini anak generasi Z. Yang suka main handphone terus begitu, handphone terus. Saya pernah begitu ya, kok main game aja kamu? Enggak papi, aku tuh baru datang dari sekolah, ini baru main. Enggak, papi kan sering lihat kamu. Sering lihat itu kemarin, hari ini itu belum ada bukti kalau dia lagi main. Tuh langsung nyenggol papinya, tuh papi dengerin tuh papi. Tuh dengerin. Jangan kelihatan lah anak kalau nyenggol ya.
Tapi saya pun juga belajar akhirnya. Oh ya sudahlah, kalau gitu saya tanya Mbak dulu. Udah berapa lama di kamar? Sekian lama. Oh iya, sekian lama. Ketok dulu pintunya. Tetap itu kamar dia soalnya ketok pintu. Kok? Oh iya. Ngapain? Oh main Pi. Lama nggak mainnya? Enggak, aku barusan. Ya udah belajar percaya. Ya udah, jangan lama-lama ya. Tidur inget ya jam sekian. Iya. Loh kadang-kadang kita perlu kan komunikasi dengan baik. Supaya hasilnya juga baik. Mari komunikasi dengan hikmat Kristus. Dan yang terakhir, waktu Anda dengan saya berkomunikasi Bapak Ibu, mari kita berkomunikasi intinya adalah untuk memuliakan Tuhan. Itu intinya Bapak Ibu. Harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai waktu kita berkomunikasi hanya untuk egois kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tujuan akhir dari semua yang kita katakan di rumah, yang kita lakukan adalah memuliakan Tuhan. Sehingga anak-anak kita di sekolah akan memuliakan Tuhan. Sehingga suami Anda di pekerjaan akan memuliakan Tuhan. Sehingga istrimu dalam lingkungan akan memuliakan Tuhan. Karena tujuan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Kalau hanya untuk mempertinggi atau meningkatkan status syarat hidup kita, begitu jatuh sedikit kita marah. Terluka, akhirnya melukai yang lain. Tapi kalau untuk Kristus kita sadar, ya mungkin hari ini belum, tapi apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita nggak main-main sebagai suami. Kapan itu saya melayani di sebuah gereja, terus kemudian ada suami istri selesai ibadah di sesi ketiga, datangin saya. Pastor boleh doain anak saya nggak ada di luar negeri. Loh gimana caranya? Oh udah pakai WA call, video call, dah yuk doain. Anu pastor bisik-bisik, anu belum punya jodoh tolong doain. Oh ya sudah kita doain ya. Oke, saya tanya, pengen jodoh orang Indonesia apa surga? Ya dari surga pastor, oh ya malaikat kalau begitu ya. Oke kita doa, ya doa. Terus kemudian anaknya satu lagi jadi dokter saya. Ini pastor mau diutus nih intern di mana gitu. Oh ya udah kita doain. Mas pastor ada satu lagi nih, di rumahku tuh kayak ada bercak-bercak begitu loh. Kayak bulu-bulu kayak itu, kata orang itu ada yang ngasih santet katanya. Oh gitu, coba di fotonya. Ini gimana pastor? Waduh saya nggak bisa lihat ini, bener apa enggak. Tapi kita doain yuk, kita minta perlindungan Tuhan. Amin. Sudah saudara ya, sudah mau pergi. Ibunya nonton saya. Anu pastor, ada yang terakhir belum? Apa? Pujuku. Loh kenapa? Kayaknya selingkuh. Saya bilang, oke, saya doain, tapi nanti jangan sekarang. Karena kenapa? Pasti akan melukai. Loh ya dong, saya mesti menghargai juga kan. Kaget juga sebenarnya. Dan ngomongnya itu, kalau tadi kan saya pelan-pelan ya. Selingkuh, dia enggak, pastor, suaminya di sebelah sini sebenarnya. Tolong suami saya. Loh kenapa suaminya? Kayaknya ada wanita lain, selingkuh kayaknya. Loh suaminya dengar sebenarnya. Gak usah bisik-bisik bu, itu kurungu kabeh. Saya doain, tapi saya belajar menghormati jangan sampai suaminya waktu doakan terluka. Berkat gak turun nanti. Oke bu, nanti saya datang ke rumahmu, doain semuanya. Karena masih ada pengerja 1-2 di sebelah saya kan, jadi kan gak enak. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ketika rumah tangga kita dibangun, tujuannya memuliakan Tuhan, suami sadar, jangan sampai yang saya lakukan tidak memuliakan Tuhan. Bukan masalah istrimu lebih cantik atau cerewet atau gimana, atau anakmu kurang bagus. Enggak, bukan. Saya enggak berani nih, karena ini tidak memuliakan Tuhan. Loh kan begitu? Karena semua yang kita lakukan memuliakan Tuhan enggak? Istri juga sama. Waktu kamu mulai, sekarang kan zaman sekarang bukan laki-laki aja yang selingkuh kan? Istri pun bisa selingkuh. Begitu. Gimana dong pastor? Soalnya kan suamiku tuh enggak ada di tempat, enggak ada waktu. Orang ini itu ya enggak tahu, saya tuh enggak pernah minta, tapi Tuhan datangkan, kurang ajar enggak saudara ya? Tuhan yang datangkan pertemukan di mall. Orang itu baik, pengertian, peduli. Jadi ya saya suka curhat begitu. Kayaknya lebih enak sama dia dari hidupnya. Lah kan bahaya. Waktu tahu memuliakan Tuhan enggak? Enggak, kita enggak berani lakukan. Loh betul enggak? Anak-anak muda, waktu kamu ngelawan orang tuamu, waktu kamu mulai sekolah enggak benar, mulai narkoba, diem-dieman, kamu mulai jatuh dalam dosa seksual, yang kamu gak berani ngomong sama orang tuamu. Mau melakukan pun sadar.
Enggak, ini enggak memuliakan Tuhan. Papi, mami ngajar, apa yang kita harus memuliakan Tuhan, pasti enggak berani lakukan. Loh betul enggak? Bukan karena enggak, aku enggak pernah diperhatiin kok sama keluarga, ngapain? Udah aku bikin gini supaya mereka perhatiin saya. Enggak. Yang kita lakukan, memuliakan Tuhan. Termasuk cara kita berkomunikasi, memuliakan Tuhan enggak? Kalau enggak memuliakan Tuhan, tolong rubah kalimat saudara. Ganti kata-katamu. Jangan lemparkan kutuk, jangan lemparkan kata-kata busuk, jangan lemparkan kata-kata jahat di rumahmu. Rumah itu diberkati oleh Tuhan. Oh enggak ada amin sebenarnya. Rumahmu diberkati oleh Tuhan. Karena diberkati Tuhan, mari kalimat-kalimat kita, komunikasi kita yang baik. Amin. Yang memuliakan Tuhan. Karena saya percaya ada kekuatan dalam komunikasi. Bisa mengubahkan orang, bisa memulihkan orang, tapi bisa menyembuhkan orang juga ketika berkomunikasi. Profesor Masaru Emoto membuktikan bagaimana kekuatan kata-kata itu sangat luar biasa. Mengubahkan komponen air menjadi berubah luar biasa. Apalagi tubuh kita ini kan 70% isinya cairan. Waktu Anda ngomong yang jahat, itu sakit turun. Bukan cuma masalah emosimu sakit, tubuhmu juga sakit. Dulu itu saya ingat betul ada jemaat yang jualan air galon sebenarnya. Diprotes sama satu orang yang beli sama dia karena airnya itu, mungkin saya pernah cerita ya, keluar sendiri gelembungnya. Kan gelembung air itu keluar kalau Anda pencet keluar airnya. Pencet air, bluguduk, naik. Kan begitu airnya, betul ya. Anda keluarin, bluguduk, keluar. Ini nggak ada yang keluarin. Pas orangnya lewat, bluguduk, bingung orang saudara ya. Anaknya lewat, bluguduk, naik. Saudara. Akhirnya ibu ditegur, Bu, ibu pakai setan ya? Loh, kok pakai setan gimana? Pakai tuyul pasti. Loh, kok pakai tuyul? Lah itu di rumah saya. Kok airnya bisa bluguduk gitu. Gak ada yang mencet. Bluguduk. Oh pasti ibu pakai kekuasaan gelap. Loh Pak, saya 15 tahun loh jualan ini Pak. Dan itu datang dari mohon maaf, si merek itu terus kemudian kasih ke kami. Ya kita sebarkan, kita enggak tahu mana yang bluguduk. Kami enggak tahu Pak, enggak ngerti. Wah enggak mungkin. Selidik punya selidik, baru tahu sebenarnya. Keluarga ini tuh suka sama-sama maki-makian. Ngomongnya jahat terus. Anjing lu, binatang lu, dasar lu, ini lu, ngomong gitu. Rupanya airnya tertekan. Karena keluarga itu suka ribut, makanya terjadi akhirnya protes. Bluguduk, saudara ya. Nah saya berdoa di rumahmu air tidak bluguduk, saudara ya. Tapi ini loh, tubuhmu itu ada cairan. Yang bisa akhirnya mampet itu peredaran darah. Akhirnya darah tinggi, kolesterol naik kemudian. Penyumbatan udara karena kenapa? Kata-katanya jahat. Bukan bluguduk Pak, kalau air Pak ya sih mati kalau bluguduk neng gini. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo berkomunikasi yang sehat, penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Coba lihat sebelah saudara pasanganmu. Ayo, janji rak awakmu ya. Kita ngomong yang baik loh hari ini ya. Mulai hari ini kita ngomong yang baik. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta